Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak semua, hari ini kita akan mencoba untuk mereview daftar pustaka. Jadi biar tata tulis Anda juga lebih bagus lagi. Dalam menulis daftar pustaka, Anda sebenarnya bisa menggunakan aplikasi juga ya, atau dari bawaan Word, atau juga bisa manual, terserah Anda. Kalaupun Anda menulis dengan manual, nanti harus dicek di bab satu persatu, nama yang ada di bab harus muncul di daftar pustaka. Memang butuh waktu, tapi ya memang harus seperti itu. Makanya kalau nulis karya ilmiah ataupun skripsi tidak bisa cepet gitu ya, jadi memang step by step. Oke, ini jadi dari daftar pustaka yang sudah disusun ini kita akan cek. Nah, kalau Anda menulis daftar pustaka yang dari jurnal, maka jurnal itu ditulis miring ya, jurnal ditulis miring. Kemudian jadi kalau dari jurnal judulnya tidak perlu miring, judul ditulis biasa, nama jurnalnya ditulis miring. Kemudian alamat HTTP-nya ini belum ada ya, alamat HTTP-nya belum ada, jadi harus diisi. Nah, ini sudah bagus. Jadi ketika Anda menemukan alamat HTTP, kemudian dimasukkan bit.ly, sehingga di sini yang tertulis adalah bit.ly-nya. Ini akan lebih mengurangi terkait dengan plagiat bit.ly-nya ini, dan juga lebih simpel untuk data tulisnya. Jadi HTTP-nya tidak terlalu panjang untuk bisa dilengkapi. Kemudian sesuai di PPKI-UNED di belakang diberi ini, diakses pada begitu ya, diakses pada 12 Januari 2020. Nanti harus seperti itu kalau dia dari jurnal, nanti bisa kalian cek daftar pustaka Anda. Kemudian ini ketika nulis di daftar pustaka tidak boleh ditulis DKK kecuali di bab. Kalau di bab jika penulisnya lebih dari 3 boleh ditulis DKK, tapi kalau di daftar pustaka tidak boleh, jadi harus ditulis lengkap. Kalau dia penulisnya lebih dari 5, silakan ditulis nama belakangnya saja. Tapi kalau 5 ditulis seperti ini, nama belakangnya, kemudian singkatan dari namanya. Ini sesuai dengan PPKI-UNED, karena penulisan daftar pustaka itu punya gaya selingkung yang berbeda-beda biasanya di antara tiap universitas. Kemudian yang di bawah, ini kok ada titik, koma, ini bagaimana nulisnya? Harusnya kalau sesuai PPKI-UNED, kalau dia 2 penulis ya ada dannya. Ini jadi membingungkan, 2 penulis atau 1 penulis. Nanti dicek ulang. Oke, jika dari buku saya rasa Anda sudah paham, jadi tidak perlu saya jelaskan lebih panjang lebar. Nah, kemudian kalau ada 2 kata seperti ini, kata yang belakang itu kecil ya, candi-candi berarti C yang belakang C, undang-undang nanti U yang belakang kecil. Nah, ini juga gitu. Kalau penulisnya ada 3, di yang terakhir ini sebenarnya harus diberi kata dan ya. Jadi ada simbol dan. Nah, ini dia penulisnya 3. Jadi kalaupun 2 ya ada simbol dannya ini. Jadi tidak bingung nanti yang baca. Ini sudah bagus, nama jurnalnya sudah ditulis miring. Ini ada volume, nomor, halaman jurnal, alamatnya juga ada, di aksesnya ada. Oke, jadi ini sudah benar, ini juga sudah bagus. Nah, ini. Kemudian jika ada 2 penulis seperti ini, kalau misalkan dia judulnya sama, ambil tahun yang paling muda. Jadi 2002, 2006, jadi ambil 2006. Sehingga yang di bab yang ada Arikunto 2002, nah diganti saja dengan Arikunto 2006. Jadi biar lebih mudah tahunnya. Kalau memang dia esensialnya masih sama judul bukunya, jadi ambil yang paling mudah. Oke, ini penulisan dari ini sudah benar semua. Nah, ini jadi kalau nama penulis pertama itu nama belakangnya ditaruh depan, tapi penulis kedua, ketiga, dan seterusnya sesuai di PPKI-UNED itu nama depannya ditulis lengkap, kemudian diikuti dengan nama belakangnya. Jadi seperti ini. Atau boleh juga
nama belakangnya di depan. Nah, itu nama belakangnya. Seperti nama saya berarti Hutama, F titik S titik. Kalau saya ditulis kedua, ditulis Hutama, F titik S titik juga boleh. Nah, itu dicek, dan ini terakhir ada dan. Kalau di nama terakhir tidak usah diberi koma, biar nanti tidak muncul tanda biru. Nah, langsung saja. Langsung tanda atau kata dan. Oke, kemudian nah ini jangan lupa nama jurnal berarti ditulis miring. Jadi yang ditulis miring kalau kita menggunakan sumber online itu nama jurnalnya yang ditulis miring. Ini harusnya ditulis miring. Oke, kemudian nah ini sudah bagus. Nanti bisa kalian contoh ya penulisan jurnalnya. Ini sudah bagus. Nah ini ada penulisnya 3, di penulis kedua tidak perlu titik koma, langsung saja titik. Nah, kecuali kalau di depan yang penulis pertama ini ada titik koma. Kenapa? Oh, ini untuk membedakan penulis pertama dengan penulis kedua. Oke, kemudian berikutnya Pak, kalau kami ngambilnya dari sumber online, nah, sumber online ya seperti ini. Jadi langsung HTTP-nya kemudian diakses. Nah, ini juga begitu. Ini ada titik koma, ini pengikut nama penulis pertama atau ini penulis sendiri. Kalau dia memang penulis pertamanya hanya punya satu nama, misal Marsigit, ya tidak usah titik, berarti langsung Marsigit, koma, Condromukti, koma RT. Nah, begitu. Ini kalau ada titik koma malah bingung nanti pembacanya. Nah, kemudian sebelum berakhir diberi kata dan. Ya, Oke, kita lanjut. Nah, ini di titik tengah kok ada komanya. Ini kan membingungkan. Jadi kalian harus jeli memang dicek data tulisnya. Kalau kalian misalkan menggunakan Mendeley, dicek di metadatanya di Mendeley, usahakan benar sehingga nanti ketika Anda format di sini tulisannya juga sudah benar. Memang kalau pakai Mendeley lebih simpel, tapi kita mengatur di metadatanya. Sebenarnya lebih enak kalau pakai Mendeley. Tapi semuanya punya kelebihan, punya kekurangan. Oke, ini bagus, ini juga sudah bagus, ada nomor, volume. Nah, kalau di daftar pustaka terkait dengan nomor, volume, dan halaman itu diberi spasi boleh setelah titik 2. Oke, diakses pada. Nah, ini katanya sama, kata yang kedua hurufnya kecil. Oke, nah ini juga sudah bagus. Ini sama ini harusnya ada kata dan. Ini ada untuk biar tidak membingungkan pembaca. Nah, ini juga ada kata dan, katanya silahkan diperbaiki gitu ya. Nah, ini kalau penulis kedua, jadi ini ya, tidak usah diberi titik koma, langsung saja. Jadi langsung kalau penulisnya cuma punya satu nama ya langsung dari dia tidak ada. Nah, ini sudah tidak ada spasinya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini juga begitu, ada titik koma, tidak usah diberi koma untuk nama yang kedua. Nah, jadi yang pertama, nah ini ada titik koma. Titik itu untuk membatasi nama penulisnya juga, komanya ini untuk ganti penulisnya. Nah, jadi susunannya seperti itu. Nah, ini masih sifat-sifatnya S yang kedua kecil. Kita lanjutkan. Nah, ini tahun tidak perlu dikurung, tahun biasa saja. Oke, nah, jadi kalau sudah nulis judul dibaca lagi, jadi kata sambungnya ditulis kecil ya, kata sambung ditulis kecil. Nah, ini P25 ini mungkin kodenya dari prosedurnya ya, jadi ini titik. Oke, nah ini kedua tidak perlu ada tanda koma. Nah, jadi untuk kalian yang mau menulis dicek sebelum berubah. Nah, ini kan membingungkan untuk dosen yang ngoreksi. Ini kok A titik W titik, ini namanya apa, memang hanya A titik W titik atau bagaimana gitu ya, kan tidak jelas ini.
siapa ini namanya dia nanti diperbaiki. Ini juga gitu, kalau dia dua penulis ada kata dannya gitu. Nah ini nanti diperhatikan, tulis kalau dari jurnal ya seperti ini yang jadi diperhatikan data tulisnya. Oke, itu sekilas untuk review daftar pustaka. Nanti akan saya berikan masukan lagi di kesempatan berikutnya. Mohon maaf apabila ada kalimat atau kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.